Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hadiana di channel Bibi Nurmela Dewi. Masih seputar informasi PPDB 2024 untuk SMA, SMK, SLB di Provinsi Jawa Barat. Dihitung mundurnya sudah 6 hari, 4 jam, 20 menit dan 4 detik. Detiknya berjalan ya. Oke, mengingatkan kembali kalau PPDB tahap 1 itu tanggal 3 sampai 7 Juni tahun 2024 dan tahap 2 itu 24 sampai 28 Juni tahun 2024. Oke, kita masih coba di sini ada menu baru di atas. Nah, di sini ada menu baru. Kemarin beranda dan ini ada dokumen pendukung. Kalau tidak salah di beberapa hari kemarin saya membuat video, ini dokumen pendukungnya belum ada. Sekarang sudah muncul dokumen pendukung. Kita akan mengecek dulu scroll ke bawah apakah ada informasi baru di web PPDB Distrik ppdb.jabarprop.go.id webnya. PDB, jadwal PPDB masih yang lama, kita cek dulu masih belum ada yang baru. Jalur PPDB juga sama, masih lama juga belum ada yang baru. Kita mengingatkan kuotanya zonasi 50% untuk SMA, afirmasi KTM-nya 15%. Dan ini SMK-nya kuotanya afirmasi 15%, afirmasi KTM 50% dan prioritas terdekatnya 10%. Jadi ini banyakkan di prestasi kalau di SMK ya. Yang benar SMK silakan kalian nilainya harus bagus. Dokumen persyaratan apakah ada yang baru? Ada persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan peserta didik CPD. Ini yang buat yang disabilitas, indeks kependudukan, dokumen persyaratan lanjutan. Oh, ini video sebelumnya ini juga sudah bahas bagaimana cara menghitung nilai rapot untuk di prestasi. Rata-ratanya dilihat. Bagaimana cara menghitungnya sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, bagi yang pengen mencoba menghitung rata-rata nilai rapot, silakan kalian lihat video sebelumnya karena sudah dibahas. Dan ini belum ada informasi baru tentang dokumen persyaratan. Tetapi di atas di sini ada beranda dan ada dokumen pendukung. Ini ada hal baru. Ini ada yang ini ada baru. Saya baru lihat tadi pagi saya mengecek belum ada. Dan ini muncul dokumen pendukung. Kita akan cek apakah yang ada di dokumen pendukung ini. Kita klik apakah ini dokumen pendukung, dokumen yang menyediakan informasi tambahan atau dukungan untuk topik tertentu. Mereka digunakan untuk memberikan rincian, bukti atau penjelasan yang lebih lengkap tentang subjek yang sedang dibahas. Dokumen pendukung sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, hukum, akademik, dan administrasi. Oke, ini ada judul dokumen nomor 1, judul dokumen surat tanggung jawab mutlak. Oh, SPTJM berarti ya. SPTJM lah saya nyebutnya lah. Oke, kita coba unduh apakah isinya. Kita unduh dulu, kita buka. Ini sudah terbuka. Di sini ada tampilan SPTJM. Surat tanggung jawab mutlak hasil verifikasi kali ya. Ini bukan petifikasi ya. Hasil verifikasi validasi peserta didik lulusan SNMPTN. Program penyaluran penempatan langsung pada SMA, SMK, negeri atau swasta, PPDB, SMK, SMA, SMK, SLB Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Ini mungkin verifikasi ya. Boleh diganti aja kayaknya. Bukan petifikasi itu. Oke. Di sini ada isinya, ada yang bertanda di bawah ini ada nama, jabatan, NIP, unit kerjanya di mana, NPS-nya, alamat satuan pendidikan. Menyatakan tanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi kebenaran data peserta didik, keluarga ekonomi tidak mampu dari SMP MTS mana yang terdaftar dalam program penyaluran atau penempatan dengan hasil verifikasi dan validasi sebagai berikut. Jumlah peserta didik sekian, jumlah peserta didik aktif sekian. Ini berarti sepertinya, sebentar, kita cek dulu ini untuk apa ya. Siswa, dalam surat tanggung jawab mutlak ini dinyatakan dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai informasi peserta didik program untuk penyaluran penempatan ke SMA, SMA di Provinsi Jawa Barat yang akan ditindaklanjuti dan memberikan informasi pada orang tua
Siswa dengan kondisi peserta didik aktif agar melakukan konfirmasi ke sekolah tujuan. Oke, ini sepertinya bukan untuk SPTJM orang tua yang kemarin saya bahas sepertinya. Ini SPTJM untuk kepala sekolah atau sekolah SMP ataupun MTS yang ingin memverifikasi kebenaran data bahwa peserta didik ini tidak mampu. Jumlah didik terdaftar, aktif, ini validasinya aja. Berarti ini surat ini bukan untuk kita atau bukan untuk peserta, tapi untuk sekolah. Karena sih yang bertanda tangan di bawah ini ada nama, berarti jabatannya di kepala sekolah, NIP-nya NIP beliau, unit kerjanya SMP atau MTS mana, baik negeri maupun swasta sepertinya. NPSN itu yang ada 9 huruf, alamat, satuan pendidikan, alamat sekolah. Di sini menyatakan tanggung jawab mutlak dan hasil verifikasi dan validasi kebenaran data peserta didik keluarga ekonomi tidak mampu dari SMP dan MTS. Apa yang terdaftar dalam program penyaluran dan penempatan hasil verifikasi dan validasi sebagai berikut. Jumlah peserta terdaftar, jumlah keseluruhan, jumlah peserta didik aktif, jumlah keseluruhan, jumlah peserta didik tidak aktif atau pindah keluar, jumlah mereka, dan atas nama siapa. Oke, sepertinya kalau kemarin ada bahasan kalau tidak salah pada saat launching PPDB informasi PPDB di 2024 untuk SMA, SMK, SLB itu pernah, silakan kalian lihat di Distrik Jabar ada kepala dinas itu menyatakan Pak Wahyu itu menyatakan kalau di afirmasi KTM ada namanya afirmasi KTM untuk yang kemiskinan ekstrim. Nah, ada kemungkinan surat ini adalah untuk siswa yang kemiskinan ekstrim. Masih kemiskinan ekstrim adalah kemiskinan yang memang yang memang dianggap oleh pemerintah itu memang dianggap sangat tidak mampu. Jadi melihatnya dari mana? Kalau di dinas sosial ada namanya desil. Desil 0, 1 sampai 8. Kalau desil 0, 1 sampai 2 itu berarti memang kategorinya tidak mampu. Kalau desil 3, 4 kategorinya menengah. 5, 6, 7 berarti menengah ke atas, 7, 8 berarti itu udah ke atas gitu ya. Itu ada kategori-kategorinya. Bagaimana melihat kategori desil itu? Desil itu melihatnya dari dinas sosial, dari DTKS. Biasanya kalau kita yang di SMA, kalau saya pernah membuat atau membantu siswa SMA mendaftar ke perguruan tinggi dan ingin dapat KIP kuliah, kita mendaftar dulu. Nanti kita masukkan NIK, NIK, nomor induk kependudukan, NPSN, nanti email, itu muncul kalau di web KIP kuliah. Muncul datanya, apakah dia desil berapa kelihatan. Ada desil 6, desil 4, kalau dia desilnya desil di bawah 4, nah isiannya memang tidak banyak untuk KIP kuliah. Tapi kalau desilnya di atas 4, isiannya banyak. Itu menentukan bahwa kalau desil di bawah 4, itu berarti memang dikategorikan miskin. Maaf ya. Dikategorikan tidak mampu. Nah, ada kemungkinan surat tanggung jawab mutlak ini adalah masing-masing sekolah baik SMP maupun MTS akan mendapatkan data, ada kemungkinan, saya bilang ada kemungkinan ya, mendapatkan data bahwa beberapa anak di SMP dan MTS itu di kelas 9-nya data untuk yang memang kemiskinan ekstrim atau desilnya di bawah 4, 3, 2, 1, apalagi 0. Nah, kemiskinan ekstrim ini menurut Pak Wahyu pada saat launching itu akan dijadikan prioritas untuk afirmasi KTM. Jadi nanti dari masing-masing SMP akan membuat datanya. Oh, si anak ini mau daftar kemana? Ke SMA. Nanti akan muncul surat seperti ini nih. Surat tanggung jawab mutlak dijadikan persyaratan. Nah, untuk langsung diterima karena ini memang KTM-nya ekstrim. Tidak bisa diganggu gugat. Ini dari permintaan dari dinas sosialnya mungkin melalui dinas sosial ke PPDB ataupun ke Dinas Provinsi Jawa Barat untuk menerima yang kemiskinan ekstrim seperti ini. Jadi nanti kalian yang afirmasi KTM dilihat dulu apakah kalian masuk di yang ekstrim atau tidak. Kalau ternyata nama kalian masuk di SPTJM ini berarti kalian masuk di ekstrim dan kemungkinan besarnya diprioritaskan. Seperti itu ya. Ini surat tanggung jawab mutlak yang saya tahu, mudah-mudahan yang saya katakan ini benar karena
di launching kemarin di di video YouTube-nya Distrik Jabar launching PPDB di bulan yang lalu itu menyatakan akan ada kemiskinan ekstrim. Nah, dari mana datanya? Dari Dinas Sosial ke Dinas Pendidikan, ke KCD, ke Dinas Pendidikan, nanti diserahkan ke SMP dan MTS operatornya. Seperti itu. Ini kemungkinan ini surat tanggung jawab mutlaknya. Semoga kalian ada yang masuk di data ini. Kalau masuk data ini berarti nanti diverifikasi dulu, divalidasi dulu oleh SMP dan MTS. Benar tidak anak ini kemiskinan ekstrim. Karena data di dinas sosial belum tentu benar. Nanti dicek lagi oleh operator SMP atau MTS atau dari panitia SMP dan MTS bahwa ini benar ekstrim atau tidak. Kalau memang ekstrim, nanti dibikin surat tanggung jawab mutlak dari sekolah. Nah, tuh di sini tertulis demikian surat tanggung jawab mutlak ini dinyatakan dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai informasi peserta didik program penyaluran atau penempatan SMA, SMK negeri atau swasta di Provinsi Jawa Barat pada PPDB tahun 2024 yang akan ditindaklanjuti dengan memberikan informasi kepada orang tua siswa dengan kondisi peserta didik aktif agar melakukan konfirmasi ke sekolah tujuan. Ya, jadi memang nanti dari pihak sekolah akan memberikan tanggung jawab mutlak ini yang menyatakan beberapa siswanya itu dianggap kemiskinan ekstrim, gitu ya. Oke, terima kasih. Ini adalah surat tanggung jawab mutlak. Informasinya semoga bermanfaat. Kalau kalian ingin mendapatkan atau ingin tahu bahwa kalian masuk di ekstrim atau tidak, silakan kalian hubungi sekolah masing-masing di SMP maupun di MTS. Tanyakan nama saya, keluarga saya masuk di ekstrim atau tidak. Ada kemungkinan karena ini surat tanggung jawab mutlaknya muncul atau surat tanggung jawab mutlak ininya ada di WPPDB, berarti ada kemungkinan sekolah sudah mendapatkan datanya. Silakan kalian tanyakan ke sekolah masing-masing dengan orang tua kalau ingin mendaftar PPDB tahun 2004 lewat jalur afirmasi KTM baik ke SMA maupun ke SMK. Itu saja informasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.